I walk around. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke perkuliahan Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi. Materi hari ini terkait masalah suatu framework yang dapat mendukung dalam membuat suatu tata kelola, ya, tata kelola teknologi informasi. Nah, framework ini sangat populer dan sangat sering dipakai, ya, oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang besar seperti itu. Namanya COBIT, ya, Control Objective for Information and Related Technology itu, ya. Jadi COBIT ini biasanya merupakan suatu framework yang digunakan salah satunya, ya, dan ini juga nanti kita akan coba untuk membuat studi kasus, ya. Nah, kalian menggunakan COBIT ini, jadi tugas besar kalian nanti di UAS itu mengumpulkan tugas besar berupa studi kasus, hasil tuh studi kasus seperti itu tuh, ya. Jadi kalian dari sekarang silahkan, karena saya lihat di daftar hadir itu yang ngambil mata kuliah tata kelola itu kurang lebih sekitar 32an lah, ya, seperti itu. Jadi silahkan kalian membuat kelompok, ya, 4 orang. Jadi satu kelompok 4 orang, dan bila ada yang kurang atau misalkan ada yang lebih bisa masuk ke yang lain seperti itu, ya. Kelompok 4 sampai 5 orang lah, ya. 4 sampai 5 orang. Silahkan, ya, dibuat kelompok dari sekarang, dan minggu depan saya ingin tahu daftar kelompoknya. Jadi minggu depan kalian sudah mengumpulkan daftar kelompoknya beserta mungkin nanti tema COBIT-nya seperti itu, ya. Nanti mungkin saya jelaskan dulu, ya. Itu di sini ada suatu definisi dari COBIT itu sendiri. Apa sih sebenarnya suatu COBIT itu? Di sini COBIT merupakan suatu panduan. Nah, berarti kan kalau panduan artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau organisasi itu ini menjadi suatu dasar. Khususnya dalam ranah apa nih panduannya? Ya, dalam ranah tata kelola dan teknologi informasi seperti itu. Di sini panduan standar praktek manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi, artinya jadi nanti SOP lah, ya. Salah satunya itu SOP-nya harus seperti apa dalam tata kelola itu, ya. SOP-nya seperti apa. Setelah SOP mungkin nanti proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut seperti apa, terus ada pengumpulan dokumentasinya dan sebagainya seperti itu, ya. Ya, di sini kan manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi best practice untuk tata kelola TI yang dapat membantu. Nah, kan ini tujuannya untuk membantu pihak perusahaan menjembatani, ya. Jadi nanti maksudnya di sini menjembatani itu suatu kondisi yang sekarang seperti apa, harapannya ke depan seperti apa. Nah, itu ada jembatan nantinya si COBIT ini akan berusaha membantu bagaimana sih menuju ke kondisi harapan seperti itu, ya. Kondisi sekarang, contoh lah kalau mau nyebrang dari ujung kiri ke ujung kanan nyebrang. Nah, ada suatu jembatan namanya COBIT. Jadi nanti untuk mencapai ke
tujuan tersebut harus menyeberang ke sana, harus melewati sana. Nah, COVID itu seperti itu. Intinya seperti itu nantinya ya. Nah, dalam COVID ya, di sini ya. Dalam suatu COVID itu di sini ada beberapa kegiatan di antaranya ya, bukan kegiatan, ada beberapa instrumen ya terkait masalah proses suatu layanan teknologi informasi, terkait masalah sumbernya ya, resource itu kan sumbernya, sumber dayanya. Satu lagi terkait masalah kebutuhan bisnisnya. Jadi ada 3 instrumen yang ada dalam COVID nantinya. Nah, tapi mungkin kita akan lebih berfokusnya ke arah IT proses, karena kita di sini dalam tahap pembelajaran. Kita masuk ke tahapan yang dilakukan itu, kita lebih fokus di IT proses. Sebenarnya nanti akan berjenjang ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kelebihan muncul nih, kelebihan gitu kan. Di sini dari sisi efektif efisiennya, dari sisi hal apa sih efektif efisien tersebut? Pertama, dari sisi waktu gitu kan, kinerja. Terus selain kinerja itu mungkin dari sisi perangkat teknologinya dan sebagainya. Silakan kalian nanti boleh dibaca sendirilah ya terkait beberapa kelebihan COVID ini sendiri. Karena nanti kita akan fokusnya, saya mau menjelaskan di materi hari ini itu bagaimana kalian mengukur. Minggu kemarin kan sudah dibahas apa sih maturity level ya, ke tingkat kematangan. Nah, jadi nanti studi kasus kalian itu bagaimana mengukur suatu perusahaan dari sisi kematangannya. Jadi mengukur kematangan suatu perusahaan. Contoh perusahaan PLN di Kota Tasik. Sejauh mana nih level kematangannya? Seperti itu. Nah, kan di level kematangan itu ya, waktu minggu sebelumnya level 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 itu tidak ada proses. Yang ke satu apa, yang kedua apa, dan seterusnya. Ada ya, nanti juga dijelaskan di sini. Seperti itu. Kekurangan silahkan kalian bisa membaca sendiri. Karena gini, suatu framework untuk melakukan tata kelola itu bukan hanya COVID, banyak sebenarnya gitu kan. Ada ITAL, ada lagi standarnya ya, misalkan ngambil standar dari ISO gitu kan, ISO berapa keamanan, ISO 18.000 dan sebagainya, ISO 32.000 dan sebagainya. Nah, sebenarnya COVID sendiri mengadopsi dari beberapa standar ISO ya, seperti itu ya. Nanti kalian akan mengetahuinya dari mana sih standar-standar tersebut ya, standar ISO itu diadopsi. Nah, di sini jadi kita akan lebih fokus di IT proses ya. Untuk sekarang tahapan pembelajaran kita fokusnya di IT proses. Di sini COVID ya, karena kita bahasnya di COVID 4.1. Nah, di sini COVID 4.1 karena COVID itu ada beberapa ya. Sekarang sudah sampai ke COVID 5. COVID 5 lebih cenderung nanti ke audit. Kenapa saya tidak sampai sekarang masih berkutat di COVID 4.1? Karena kita masih dalam tahap proses pembelajaran. Ke audit pertama butuh waktu, yang kedua ya dari sisi timnya dan sebagainya, bukan hanya integritas kita seperti apa jelas itu ya. Jadi tidak bisa diintervensi oleh orang lain yang namanya audit, seperti itu. Nah, berkaitan dengan IT proses, di sini ada 4 domain ya. Di sini ada 4 domain. Yang maksud 4 domain itu pertama ini nih.
ya. PO, AI, ME sama DS ya. PO itu plan and organize. AI acquire and implement. ME monitor and evaluate. DS deliver and support. Nah, ini namanya atribut ya. Jadi ada 4 atribut ya. Dalam COBIT 4.1 dari sisi instrumen IT proses itu mempunyai 4 domain. Bukan atribut, sorry. Bukan atribut, domain. Ini domain ya. Ada 4 domain ya. 4 domain ini di dalamnya terdiri dari beberapa atribut. PO mempunyai atribut tersendiri gitu kan. AI, DME, DS mempunyai atribut tersendiri. Seperti itu. Total atribut yang ada dalam COBIT 4.1 itu sekitar 34 atribut. Itu ya. Yang diklasifikasikan ke dalam 4 domain ya. Jadi dari 34 atribut itu diklasifikasikan lagi berdasarkan domain-domain yang ini. Seperti itu ya. Nah, saya hanya ambil contoh ya, karena nanti ada, saya sudah berikan di semua materinya. Di sana ada buku COBIT 4.1 tapi bahasa Inggris ya, berapa ratus lembar lah ya. Silahkan kalian nanti sambil dipelajari ya sama rekan-rekan kelompok kalian. Saya ambil ini untuk PO ya, plan and organize. Di sini domain PO ini terdiri dari, karena tadi saya bilang dalam domain-domain ada atribut. Nah, ini namanya PO1 sampai PO10 itu namanya atribut ya. Namanya atribut. Nah, atribut-atribut ini yang akan kalian pakai nantinya untuk mengukur tingkat kematangan suatu perusahaan. Seperti itu. Ya, sebenarnya ya kalau mau perusahaan tersebut ideal, secara idealnya itu harus semua 34 atribut dipakai untuk mengukur tingkat kematangan. Tapi saya rasa dalam pembelajaran itu tidak mungkin gitu kan. Sangat membutuhkan waktu dan jumlah anggota itu yang sangat banyak. Karena kita dalam proses pembelajaran nanti kalian hanya mengambil beberapa atribut. Dari 34 atribut silahkan ambil beberapa atribut untuk dilakukan proses pengukuran tingkat kematangan suatu perusahaan. Nah, di sini PO1 sampai PO10. Di PO1 mendefinisikan strategi perencanaan layanan teknologi informasi dan sebagainya gitu. Nah, selain atribut ya, ini yang tadi saya sebut, ini atribut nih gitu kan. Selain atribut ini, ternyata di dalam atribut, tiap-tiap atribut ada namanya aktivitas gitu ya. Jadi tiap-tiap atribut ini ada kegiatan ya, ada aktivitasnya yang dilakukan. Biasanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan tersebut digunakan untuk membuat suatu rekomendasi gitu. Jadi gini, maksud rekomendasi apa sih? Maksud untuk rekomendasi kan nanti untuk mengukur kematangan itu kita ngukur nih sejauh mana perusahaan tersebut sekarang. Ternyata ada menggunakan standar kematangan ada di level 2 misalkan untuk kondisi sekarang. Tapi sebenarnya harapannya itu ada di level 3. Nah, bagaimana caranya gitu kan untuk menuju ke level 3 tersebut caranya. Nah, caranya ada beberapa rekomendasi gitu kan. Caranya dari sisi ini harusnya seperti apa. Dari sisi ini harusnya seperti apa. Nah, di situ ya, ini bahasa Indonesianya ya. Di situ kita bisa menggunakan aktivitas-aktivitas seperti itu. Jadi lihat nih di sini
Tadi kan contoh ini PO1. PO1 ini menetapkan ya, mendefinisikan rencana strategi IT ya. Jadi ini PO1 nih. Ini versi bahasa Indonesianya 1 sampai 10 ya. Ini versi bahasa Inggrisnya. Menetapkan rencana strategi IT. Nah, di dalam PO1 ya, dalam PO1 ini terdapat beberapa aktivitas. Nah, di sini aktivitas-aktivitasnya. Jadi PO1 ada 6 aktivitas gitu ya. Di sini ada IT value management gitu kan, mengelola nilai IT. Terus ada penyelarasan ya, penyelarasan antara TI dengan bisnis dan seterusnya. Ini aktivitas-aktivitasnya. Jadi tiap atribut ya, tiap atribut dari 34 atribut tersebut mempunyai aktivitas-aktivitas seperti itu ya. Semua atribut yang ada dalam COVID 4.1 mempunyai aktivitas-aktivitas seperti itu. Nah, saya ambil contoh di slide ini, saya hanya ambil contoh yang PO ya. Yang PO terdiri dari 10 atributnya. Terus tiap atribut mempunyai aktivitas. Nah, tiap-tiap aktivitas ini aktivitas ya, aktivitasnya ya, ada 6 aktivitas. Tiap-tiap aktivitasnya di sini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu. Jadi turunan dari aktivitas ya, lebih dirinci, memastikan portofolio, dan ini untuk PO1 ya. Nah, ini untuk aktivitas yang pertama ini IT management, IT value management, ada rincian aktivitas, ada kegiatan. Ini kegiatan-kegiatannya yang dilakukan. Nah, kalian nanti rekomendasinya bisa mengambil dari beberapa ini gitu kan. Makanya baca nanti buku COVID-nya. Di sana ada aktivitas-aktivitasnya. Jadi tidak semua, hati-hati ya, sebenarnya tidak semua kegiatan ini kalian ambil gitu kan. Ini PO 1.1, ini 1.2 nih gitu kan, 1.3, 1.4 sampai 6. Tidak semua kegiatan dari aktivitas-aktivitas tersebut kalian ambil untuk dijadikan rekomendasi, tapi cari yang kesesuaian saja gitu ya. Cari di antara kegiatan-kegiatan yang ini gitu kan, ini sampai yang ini, cari yang sekiranya relevan, yang mana ya, jadi diambil. Oh, dari PO 1.1, dari IT value management cuma ada 2 diambil, dari ini 1, dari sini tidak ada, dan seterusnya. Jadi kalian boleh ngambil beberapa seperti itu yang relevan seperti itu. Itu yang harus kalian pahami ya. Selanjutnya terkait, nah ini buku ya, buku yang saya tadi jelaskan, ini buku COVID. Nah, ini buku COVID 4.1 ya, terkait tuh PMBOK maturity model. Jadi ini merupakan standar untuk model kematangan untuk COVID ya. Nah, di sini ya kalian bisa perhatikan, bisa baca, tapi sayangnya mungkin bahasa Inggris. Bisa baca beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contoh yang tadi ada kan, ada berapa atribut, ada berapa domain. Nah, ini domainnya. Nah, ini domain gitu kan, PO, AI, DS, ME. Sebenarnya semuanya saling keterhubungan gitu kan, kayak saling berhubung seperti itu. Terus ada beberapa penjelasannya ke bawah juga. Nah, ini kan, bentar.
sebentar. Nah, di sini ya beberapa penjelasan yang harus kalian pahami juga. COVID efektif efisien. Nah, ini nanti apa ya? Sebuah atribut kematangan nantinya. Nanti lebih rincinya di studi kasus saya jelaskan ya. Maturity model. Nah, ini ya. Di sini maturity model. Minggu sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Ada level 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Maturity model di sini. Nah, kan contoh ya, kita ini untuk PO1 nih. PO1 di sini ada beberapa kegiatan. Ya, apa? PO1 berarti kan itu atribut ya. Dari atribut tersebut ada beberapa aktivitas. Nah, ini aktivitasnya kan ya. Aktivitasnya. Nah, di dalam aktivitas ini gitu kan ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Nah, ini kegiatan-kegiatannya gitu kan. Yang dilakukan. Jadi kalian bisa baca ya. Yang tadi di slide gitu kan. Ini juga saya ngambil dari sini ya. Saya ngambilnya dari ya standar ini gitu. Ya dari ini. Ini beberapa contoh, tapi mungkin untuk nanti studi kasus tidak sampai ke persis seperti yang dilakukan di buku, tapi minimal kalian paham bagaimana cara mengukur nilai kematangan. Jadi COVID 4.1 ini sebagai panduan kalian baca nantinya seperti itu. Nah, terkait yang tugas studi kasus tersebut, jadi kalian nanti bikin studi kasus, cari perusahaan yang seperti apa atau organisasi yang seperti apa. Di pertemuan pertama saya pernah membahas perusahaan atau organisasi yang layak dilakukan tata kelola itu harus memiliki minimal 3 kriteria gitu kan. Ada leadership, ada struktur organisasi gitu kan, ada bisnisnya, ada prosesnya, ada 3 itu yang harus dipahami gitu kan. Baca lagi di slide yang pertama ya itu. Jadi cari perusahaan. Berarti tugas kalian itu mulai dari sekarang, pertama ya, kalian bikin kelompok 4 sampai 5 orang. Silahkan bikin kelompok. Terus yang kedua, cari perusahaan yang sekiranya mau dilakukan analisis gitu. Analisis tata kelola. Silahkan cari seperti itu. Pak, kan kondisi sekarang untuk perusahaan, kita datang ke perusahaan kan pasti kebanyakan kemungkinan ditolak seperti itu. Memang itu sangat menyulitkan buat kalian, tapi solusinya seperti gini. Coba cari di internet, banyak kan perusahaan-perusahaan dia perusahaan tersebut mungkin mengeksplor terkait masalah profil perusahaan tersebut di internet gitu kan. Nah, contoh misalkan JNE atau perusahaan JNE ya, Telkom juga banyak gitu kan di internet profil mereka seperti itu. Diambil lah ya, diambil. Jadi kalian bisa solusinya itu nyari secara online seperti itu. Kalaupun tidak online, bila supaya lebih pas gitu kan, lebih idealnya itu kalian datang ke perusahaan seperti itu. Pak, perusahaan misalkan ya, ada perusahaan keluarga nih gitu kan, perusahaan keluarga bergerak di bidang apa, yang kecil misalkan ya terkait masalah penjualan online seperti itu. Perusahaan penjualan misalkan perusahaan mukena ya seperti itu, yang bikin mukena bergeraknya
di bidang penjualan mukena seperti itu, tapi sudah berbasis teknologi informasi. Contoh, dia sudah penjualannya selain ada yang ngambil ke sana, dia menjual secara online misalkan seperti itu. Nah, itu bisa gitu kan. Sok silakan, saya membebaskan seperti itu. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, tidak ya. Tapi minimal 3 tersebut gitu kan, ada standarnya: leadership, struktur organisasi, satu lagi proses seperti itu. Dan satu hal lagi, karena kita itu menganalisis tata kelola teknologi informasi, otomatis perusahaan tersebut minimal bergerak didukung oleh layanan teknologi informasi seperti itu. Kita mau menganalisis perusahaan yang tidak didukung itu, jelas tidak perlu pakai COVID, udah ketahuan pasti dia level 0 kalau semuanya hanya manual tanpa menggunakan bantuan teknologi informasi seperti itu ya. Jadi silakan itu ya, kalian bikin kelompok, cari perusahaannya, terus selain cari perusahaan, tentukan nanti kalian menentukan apa yang namanya atribut yang mau dipakai gitu ya. Jadi nanti kalian silahkan tentukan atribut apa yang mau dipakai sama kalian. Itu. Nah, atribut-atribut ini gitu kan. Misalkan dari PO ngambilnya PO1 sama PO4. Dari DS ngambilnya misalkan DS3 sama DS6 gitu. Ya, dari AI ngambilnya AI 1 sampai AI 1 dan AI 4 dan seterusnya ya. Nah, ini kalian ambil. Saya tentukan saja ya. Jadi kalian ambil atribut tiap domain 2. Jadi totalnya ada 8 gitu kan. Domain PO2 ya, domain dari PO2, domain dari jangan 2 lah. Satu-satu aja lah biar tidak ribet ya. Jadi dari PO kalian tiap domain ngambil satu atribut. Dari PO ambil satu atribut, dari DS ambil satu atribut, dari AI satu atribut, dari MO satu atribut. Itu. Jadi totalnya ada 4 atribut yang kalian ambil. Silahkan tentukan sama kelompok masing-masing. Nah, setelah ditentukan itu nanti ya bikin kalian laporan. Standar laporannya bebas, tapi nanti mungkin saya ngasih referensi contoh laporan nih. Ada beberapa contoh yang laporan tugas besar kakak kelas kalian yang dulu. Tapi yang tahun 2000 berapa nih, 15 ya, 2015-an. Karena yang sekarang semua proposal semua tugas-tugas itu kebetulan di PC saya semuanya ke format datanya ya, hancur semuanya, ini hilang. Ini saya dapat dari email ya, ada beberapa contoh. Ini contoh tugas kakak kelas kalian dulu, sama menganalisis tata kelola. Itu kalian bisa mengadopsi atau jadi pedoman aja membuat laporannya seperti ini. Ini baru sebatas ya proposal ya. Jadi contoh ini baru sebatas proposal saja. Kalau kalian kan nantinya jadinya suatu proposal, jadi bukan proposal sebenarnya. Itu kan. Jadi sudah masuk ke studi kasus untuk kalian ya. Jadi kalian nantinya laporannya itu sudah jadi laporan studi kasus, bukan proposal lagi. Itu ya. Nah, ini bisa diambil lah ya, beberapa definisinya kalian ambil pembahasan tuh kan. Ngebahas dulu apa sih maturity dan seterusnya, penyelesaian masalah. Nah, ini dicontoh ya, dicontoh ini takutnya nggak terlihat. Kakak kelas kalian itu ngambil nih ada 10. Oh, ini penjelasan baru penjelasan ya. Nah, ini DS 13 dijelaskan. Nah, kakak kelas kalau dulu itu memang tadi saya sebutkan antara tiap domain itu saling ada keterhubungan gitu.
Jadi waktu kakak kelas kalian itu mencari domainnya itu dianalisis. Mana sih yang keterhubungan tiap atribut-atributnya. Nah, ini kan dianalisis sama mereka. Yang berhubung PO1 itu berhubungan dengan PO2, 9 dan seterusnya. Mereka seperti itu ya. Tapi untuk kalian tidak seperti itu ya. Jadi tidak mencari keterkaitan antar atribut ya. Tapi langsung aja ambil atribut ya. Jadi tiap domain ambil satu atribut, langsung aja asal ya, random sama kalian. Asalkan jadi ada totalnya ada 4 atribut yang akan kalian gunakan. Tapi setiap atribut tersebut diambil dari semua domain seperti itu. Domain dari 4 domain ya. Seperti itu ya. Nah, ini kakak kelas kalian jadi melakukan keterkaitan antar atribut. Nah, jadi dihasilkan ini yang diambilnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 atribut yang digunakan untuk menganalisis. Nah, kalau kalian cuma 4, diambil secara random. Seperti itu ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, jadi nantinya kalian ambil ya atribut yang mau dipakai, baru setelah diambil nanti dilakukan proses pengukuran kematangan. Caranya bagaimana mengukur kematangan? Caranya kalian melakukan proses kuesioner gitu ya. Nah, caranya kalian melakukan proses kuesioner. Ini ya. Ini format kuesionernya. Nah, format kuesioner ini saya ambil dari dulu itu salah satu penelitian Pak Dr. Aradea ya. Saya ambil format kuesionernya ini seperti ini. Nah, dulu Pak Aradea itu mengambil atributnya itu sebanyak 12 atribut. Kalau kalian kan cuma 4 ya. Nah, kalau kalian itu hanya mengambil 4, kalau ini contohnya 12 atribut. Jadi ini sebagai acuan ya. Nanti kalau salah di materi sudah saya berikan semuanya, ada di sana format kuesionernya ya. Nah, ini ada 12 atribut, kalian cuma 4. Nah, di sini ini yang menjadi acuannya. Dari 4 atribut ini harus mengacu ke ya atribut kematangan gitu ya. Dari 4 atribut ini gitu kan, atribut COVID harus mengacu ke atribut kematangan. Nah, ini standarnya sudah baku ya. Standar ini sudah baku. Kalau tadi di COVID juga ada ya, di buku COVID sudah ada. Ada 6 ya, ada 6 yang ini. Ini dijadikan acuan nantinya. Jadi mengukur atribut ini terhadap ini gitu kan, terhadap atribut kematangan itu. Jadi bahasanya itu mengukur suatu kegiatan atau suatu layanan yang ada di sini mengacu kepada 6 atribut ini nantinya. Itu ya. Sampai sini mungkin harus kalian pahami. Ini semuanya diukur ya. Yang 4 ini diacukan ke dalam 6 atribut. Caranya bagaimana? Nah, ini ya caranya. Nah, yang harus kalian pahami caranya seperti ini. Jadi kalian bikin format standar kuesionernya seperti ini. Nah, saya hanya mengambil satu atribut saja ini ya. Saya hanya mengambil satu atribut saja, prinsip strategi layanan. Yang mana ini prinsip strategi layanan ini? Nah, yang ini atribut yang pertama ini. Ya. Saya hanya mengambil contoh ini ya untuk kuesionernya ya. Kalau kalian berarti 4-4-nya nanti dipakai gitu kan. Jadi nanti prinsip strategi layanan ini diukur terhadap
atribut yang ini diukur terhadap kepeduliannya seperti apa, kebijakan, perangkat, keahlian, tanggung jawab, terus penentuan dan pengukuran pencapaian tujuan, seperti itu. Jadi nanti tahap ini berarti diukur ke tahap ini. Setelah beres baru tahap yang ini misalkan diukur ke dalam 6 tahap ini gitu ya. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi ada 6 yang jadi acuan baku. Contoh yang ini. Jadi tadi atribut ini kita ukur terhadap kepedulian dan komunikasi. Nah, ada pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Sejauh mana tingkat kepedulian dan komunikasi yang dilakukan dalam perencanaan strategi TI. Nah, dari bahasa-bahasa pertanyaannya itu boleh seperti ini. Jadi sejauh mana tingkat kepedulian dan komunikasi. Nah, ini kan tingkat kepedulian itu atribut tingkat kematangan ya, atribut kematangan. Sejauh mana tingkat kepedulian dan komunikasi yang dilakukan dalam perencanaan strategi. Nah, ini kan dalam perencanaan strategi IT sejauh mana. Yang bawah itu harapannya ke depan. Apa harapannya terkait kepedulian dan komunikasi dalam mendefinisikan ini. Jadi yang nomor 1 itu as is, pertanyaan untuk kondisi saat ini. Yang nomor 2 itu to be, pertanyaan untuk kondisi harapan. Seperti itu ya. Jadi nomor 1 ini, saya ulangi, pertanyaan nomor 1 itu menanyakan untuk kondisi saat ini, nomor 2 ini menanyakan untuk kondisi yang akan datang. Seperti itu. Jadi kalau mau ini kan baru kepedulian dan komunikasi kan ya. Nanti pertanyaannya prinsip strategi layanan dihubungkan dengan kebijakan perencanaan dan prosedur gitu kan. Nah, bukan lagi ke kepedulian. Di sini terkait masalah kebijakan, perencanaan dan prosedur. Pertanyaannya misalkan sejauh mana kebijakan dan perencanaan serta prosedur yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, gitu pertanyaannya sejauh mana nih? Gitu. Terus pertanyaan yang kedua, harapannya seperti apa nih prosedur di masa yang akan datang itu gitu kan. Kebijakannya harapannya seperti apa? Nah, gitu aja pertanyaannya ya. Nah, ini apa sih A B C D E F? Nah, ini level kematangannya. Ini A B C D E F ya, level kematangannya. A itu level 0, B itu 1, C itu 2 sampai 5 ya. Di pertemuan berapa ya? 4 atau 3 ya. Kita coba lihat terkait level kematangan. Sebentar. Oh, ini. Nah, ini ya. Ada 6 level 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian nanti membuat boleh ya. Nanti di kuesionernya itu boleh ditulis di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 boleh ya. Biar tidak pusing seperti itu aja ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nanti di checklist gitu. Contoh ini pertanyaan sejauh mana tingkat kepeduliannya. Oh, ternyata di level 0. Checklist di sini level 0. Apa sih level 0? Nah, level 0 kan ini tadi ada beberapa pengertiannya gitu kan. Jadi tidak ada proses gitu kan. Terus inisial, proses berjalan tapi dilakukan secara tiba-tiba, ngedadak. Misalkan seperti itu. Tadi terkait masalah
kebijakan itu kadang tidak baku. Kadang ketika ada permasalahan baru ada kebijakan. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi nanti kalian pertanyaannya ini ya, strategi layanan berarti ada 1, 2, ada 6 kan ya. Strategi layanan ada 6. Berarti 6. Ada 12. Nah, ada 12 pertanyaan terkait yang atribut pertama gitu ya. Jadi atribut pertama ini ada 12 pertanyaan yang dihubungkan dengan yang ini gitu. Ini kan ada 6 ya. Ini ada 6 indikator kematangannya, atributnya. Sedangkan yang mau dipertanyakan itu yang ini, yang prinsip layanan. Menanyakannya ada 2 jenis. Jenisnya itu pertama menanyakan yang kondisi sekarang, terus yang kedua itu menanyakan kondisi harapan, seperti itu ya. Ini kondisinya menanyakan kondisi sekarang dan kondisi harapan. Berarti udah 2 pertanyaan dikali 6 udah 12 gitu kan. Ada 12 pertanyaan. Nah, untuk tugas kalian bukan 12 pertanyaan karena kalian atributnya ada 4, berarti kali 4 berarti ada 48 pertanyaan gitu ya. Berarti ada 48 pertanyaan. Wah, Pak, banyak sebenarnya. Memang banyak, tapi pertanyaannya ya gitu-gitu aja, sejauh mana gitu kan. Bahasanya seperti ini aja lah ya, ikutin aja bahasanya. Sejauh mana tingkat kepedulian ini terhadap strategi layanan. Harapannya seperti apa? Seperti itu ya. Itu pertanyaannya. Terus bagaimana sekarang cara mengukurnya setelah didapat nih tadi kan? Pak, kalau respondennya berapa? Jangan banyak-banyak, 5 orang lah ya. Sebenarnya ada aturannya, responden itu di COVID sudah ada standarnya, tapi saya tentukan aja respondennya 5 orang ya. Silakan ambil respondennya 5 orang, atau kalian mau Pak boleh lebih, silahkan, bebas, saya membebaskan saja itu. Jadi nanti respondennya ada berapa orang gitu kan, mereka suruh ngisi ini gitu ya, suruh isi, tapi mungkin dampingi sama kalian. Tapi takutnya asal-asalan ngisinya. Kenapa? Sejak misalkan yang ini kondisi sekarang adanya di level 5 misalkan ya, di app atau di level 5 di checklistnya. Wah, itu sudah terlalu jauh, tidak mungkin untuk kondisi sekarang ya. Perusahaan misalkan jualan bala-bala tapi semuanya menggunakan robot ya, belum gitu kan, belum sampai ke sana itu ya. Nah, nanti ini contohnya pertanyaan yang kondisi saat ini. Contoh, saya masih ambil hanya contoh satu ini untuk strategi layanan ya. Untuk strategi layanan ini nanti kalian dibuat matrik ya. Strategi layanan ini dibuat matrik di keterhubungan antara responden dengan atribut kematangan. Ini jumlah responden A, B, C sampai J gitu kan, jumlah responden, ini atribut kematangan. Jadi nanti nilai 2, 1 ini dari mana nih? 2, 1, 3, 3 ini dari mana nilai-nilai ini? Ntar saya perbesar, maaf ya, buram. Tapi silakan di yang sudah saya kirim udah jelas ya. Ini nilai 2, nilai-nilai ini dari mana? Nah, nilai-nilai ini dari sini ya. Dari hasil pengisian yang ini, kuesioner yang ini. Tadi saya sebut biar memudahkan, ini ganti saja ya. 0, 1, A itu jadi 0, B itu 1, F itu 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai-nilai yang ada di sini ya, nilai-nilai yang ada di sini itu didapat dari hasil ini ya. Hasil pengisian si responden terhadap kuesionernya. Setelah itu ya, nanti dirata-ratakan. Nah, ini sebentar ya.
insert. Oh, nggak bisa. Jadi dirata-ratakan. Misalkan pertanyaan yang berhubungan dengan komunikasi dan kepedulian dan komunikasi, jumlah responnya berapa, ngisinya apa saja, mereka dijumlahkan, dibagi jumlah responden. Ini dibagi jumlah responden, hasilnya seperti ini. Nanti setelah semuanya baru dirata-ratakan lagi keseluruhan, hasilnya ini ya, yang di bawah ini. Itu. Terus yang kematangan yang to be gimana? Yang kondisi harapan sama. Ini juga penilaiannya sama seperti itu ya. Itu ya yang harus kalian pahami. Nah, nanti di ini kan baru satu gitu kan, baru satu atribut. Kalian kan 4, berarti ada 4 ke bawahnya. Ini kan baru satu nih di sini. Berarti harus ada 4. Yang to be juga harus ada 4. Nah, setelah didapat kan otomatis ada gap nih gitu kan. Otomatis ada gap antara kondisi saat ini yang as is dengan kondisi yang to be. Coba lihat nilainya dari totalnya. As is itu di sini 1,35, yang to be itu 4,12. Pak, kan di atribut kematangan tidak ada koma-koma ya. Bentar. Di atribut kematangan di sini tidak ada koma-koma. Nah, di sini ya. Tidak ada proses 0, berapa 1, tidak ada. Nah, kalian bulatkan saja ya. Ada pembulatan, ada penyetaraan ya. Penyetaraan. Silahkan dibulatkan saja. Misalnya 4,56 mau masuk ke 5, silahkan. Atau 4,2 masuknya di 4, silahkan. Itu ada proses penyetaraan ya, seperti itu. Nah, di sini saya ulang, kan ada gap nih, ada jarak gitu kan, ada kesenjangan antara as is dengan to be. Ini 1,35, ini 4,21. Nah, akhirnya dari sini kita memunculkan suatu rekomendasi gitu. Misalkan saya bulatkan nih untuk as is yang strategi layanan, untuk atribut strategi layanan itu hanya levelnya di level 1. Sedangkan harapannya harus di level 4. Seperti itu, khusus untuk yang strategi layanan ya. Bagaimana rekomendasinya? Berarti ambil rekomendasinya itu dari aktivitas yang tadi saya sebutkan. Yang di pertama aktivitas-aktivitasnya. Rekomendasinya harus dilakukan apa gitu. Nah, cara membuat rekomendasi itu nggak bisa langsung. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Nah, ini agak jelas ya, lebih jelas. Nah, ini yang prinsip strategi layanan tadi 1,35, ini kan tadi yang kalau yang Pak Aradea itu sampai 12 ya. Ini 1,35. Terus yang ini tubinya atau harapannya 4,12. Tadi ya, yang tadi ya, yang contoh yang tadi. Nah, kita bikin suatu rekomendasi ya. Bagaimana sih masuk menjadi suatu rekomendasi ke level 4 gitu ya. Nah, ada tahapannya. Tapi tidak serta-merta dari 1 langsung ke 4, tidak. Harus bertahap. Ya. Jadi harus ada tahapannya. Jadi rekomendasi itu ketika misalkan ya. Saya ulang lagi ke materi yang ini. Kondisi perusahaannya ada di level 1, sedangkan harapannya mau di level 4, kalian tidak bisa membuat rekomendasi langsung ke level 4. Tidak. Kalian harus bertahap. Jadi dari 1 direkomendasikan dulu ke level 2. Seperti itu ya. Terus selanjutnya ya direkomendasikan ke level 3. Selanjutnya direkomendasikan ke level 4. Nah, seperti itu ya. Jadi ada proses rekomendasinya itu bertahap. Nah, mengacu pada kegiatan-kegiatan ini ya, hati-hati ya, mengacu pada kegiatan-kegiatan yang ini. Itu yang harus kalian pahami. Selanjutnya, nah
Jadi usahakan ketika ada sebuah tabel dibikin suatu grafik biar terlihat ya, lebih nyata. Ini kan tadi ada 12, kalau kalian 4. Nah, berarti di sini grafiknya itu ada 4. Kalau mau batang ya, berarti ada 4 batang nantinya. Kalau ini 12, kalau kalian mungkin 4 batang. Seperti itu. Nah, ini juga dibikin grafik untuk kondisi harapan. Nah, di sini ada gap nanti. Nah, ini gapnya ya, kondisinya saat ini yang target atau harapan. Disetarakan boleh, silahkan mau disetarakan langsung boleh. Nanti kesenjangannya, nah ini gapnya, ini sebuah diagram gap. Kalian bisa menggunakan ini ya, diagram jaring laba-laba. Jadi terlihat gap-gapnya. Nah, setelah didapat seperti ini, baru rekomendasi. Karena ya, oh iya, kalau ini kan penggabungan. Nah, ini ada proses penggabungan nantinya. Contoh yang ini ya, terkait masalah strategi layanan. Nah, di sini ya, untuk strategi layanan yang tadi yang pertama ya, tahap pertama yang ini. Mana sih? Nah, ini prinsip strategi layanan. Rekomendasinya untuk menuju rekomendasi ke level 2 apa yang dilakukan? Nah, ini yang dilakukan. Ya, rekomendasinya beberapa rekomendasi. Setelah beres level 2, masuk ke rekomendasi level 3. Nah, ada di sini. Rekomendasi level 3 seperti apa gitu kan. Baru nanti masuk ke level 4 yang jadi target. Seperti itu ya yang harus kalian pahami. Nah, nanti setelah UTS kita akan sering banyak diskusi terkait tugas besar kalian seperti itu, baik mungkin secara rutin mingguan di perkuliahan ataupun mungkin di waktu-waktu yang nanti kita tentukan seperti itu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya memang pasti kalian banyak yang bingung nantinya, makanya sering aja komunikasi dengan saya. Usahakan gini, kalau bisa ditampung saja beberapa hal yang patut dipertanyakan ke saya, ditampung sama satu orang saja, biar nanti yang satu orang memberikan pertanyaan ke saya nanti coba jelaskan. Jadi takutnya gini, ada beberapa pertanyaan yang sama, tiap orang nanyakan hal yang sama ke saya, biar tidak berbelit-belit nanti ya udah ditampung aja beberapa pertanyaannya ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.